bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan buat malam hari ini. Tuhan masih berikan kami kekuatan, kesehatan. Kami masih boleh ada menikmati kebaikan Tuhan. Malam hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Berkati firman Tuhan pada malam hari ini, renungan yang akan kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan senang bisa berjumpa kembali lewat renungan malam pada malam hari ini yang akan kita sama-sama ikuti. Ya, satu sukacita ketika kita masih boleh ada menikmati kebaikan Tuhan. Ya, malam hari ini saya berikan judul firman Tuhan, Penebusku Hidup. Satu hal yang luar biasa yang kita baru rayakan kemarin, yang berbicara tentang penebusan saya dan saudara yang telah ditebus oleh darah Yesus yang mahal. Ya, malam hari ini kita akan berbicara tentang penebusku hidup. Saya akan ajak kita buka firman Tuhan di dalam kitab Ayub pasal yang ke-19 yang menjadi ayat dasar kita untuk kita renungkan pada malam hari ini. Ayub 19 ayat yang ke-25, firman Tuhan berkata, "Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu." Sekali lagi saya baca, "Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu." Saudara, jemaat Tuhan, ini adalah perkataan dari seorang Ayub yang kalau saudara baca dari ayat-ayat sebelumnya, saudara, ini adalah perkataan yang disampaikan oleh Ayub ketika dia mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Tidak ada orang yang mengalami penderitaan seperti yang Ayub alami, saudara. Kalau kita lihat dalam ayat-ayat sebelumnya betapa menderitanya, ya, dimulai dari ayat pertama dijelaskan tentang penderitaan yang Ayub alami. Tetapi di bagian yang kita baca tadi, di ayat yang ke-25, Ayub mengatakan satu perkataan yang luar biasa. Dia katakan, "Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu." Saudara, dalam keadaan yang tidak baik, Ayub tidak melakukan perkataan-perkataan yang tidak baik kepada Tuhan. Tetapi dalam keadaan yang buruk sekali, dalam penderitaan yang sangat berat, yang sangat sulit untuk mungkin Ayub lewati hari-harinya, dia tidak melakukan suatu hal yang berdosa di hadapan Tuhan. Bahkan kalau kita baca di dalam Ayub pasal yang kedua, Ayub pasal yang kedua, ayat yang ke-10, Ayub pasal 2, ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, "Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara, dalam penderitaan, dalam menghadapi mungkin sakit penyakit, apa yang dialami oleh Ayub tidak mudah untuk dia dapat bersyukur kepada Tuhan. Tetapi apa yang dialami oleh Ayub tidak menjadi penghalang untuk dia mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, dalam menghadapi penderitaan, sakit penyakit, bahkan Ayub sampai kehilangan anak-anak yang dikasihi. Ya, saudara, tidak membuat Ayub menjadi
berdosa dengan bibirnya, saudara, dengan mulutnya. Kalau kita baca dalam ayat yang tadi kita sudah baca di bagian terakhir, dikatakan dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dalam menghadapi banyak hal, Ayub tidak berbuat dosa dengan mulutnya. Saudara, ini menjadi satu hal yang penting yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini dalam menghadapi hari-hari kita. Mungkin hari-hari kita ada dalam penderitaan, sakit, penyakit, apapun hal buruk yang kita hadapi. Ada suatu hal yang perlu kita pelajari dari kehidupan Ayub. Ya, dikatakan Ayub tidak berdosa dengan bibirnya, dengan mulutnya. Ini satu hal yang perlu kita pelajari. Kenapa? Karena kalau kita baca firman Tuhan, saudara, apa yang menjadi perkataan-perkataan kita itu didengar oleh Tuhan. Makanya kalau kita baca dari kitab Maliaki pasal yang ketiga, Maliaki pasal yang ketiga ayat 13, dan kita baca ayat yang ke-16. Bagian terakhir dari kitab Perjanjian Lama, Maliaki pasal yang ketiga, kita baca ayat 13. Firman Tuhan berkata begini, "Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau?" Ayat 16 kita baca. Ayat 16 berkata, "Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya." Saudara catat baik-baik, di bagian ini dikatakan Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Jadi setiap perkataan kita itu didengar oleh Tuhan, dinilai oleh Tuhan. Ketika kita menghadapi hal-hal yang buruk, yang harus kita perhatikan adalah perkataan kita. Jangan sampai kita hanya dapat bersyukur ketika menerima hal-hal yang baik, tetapi ketika mengalami hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk, kita mulai mengeluarkan perkataan-perkataan, pembicaraan-pembicaraan yang membuat kita berdosa di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kita harus jaga perkataan kita. Ya, ini akan berkaitan dengan apa yang dialami oleh Ayub. Saudara, kalau kita baca seterusnya dari kitab Ayub, Ayub 42 ayat 2 dikatakan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Ayat 5 dikatakan, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Saudara, ini adalah ayat di mana Ayub akan menerima pemulihan Tuhan. Perkataan yang Ayub ucapkan bukan lagi perkataan yang berdosa, tidak baik di hadapan Tuhan, tetapi adalah perkataan iman kepada Tuhan. Dia percaya bahwa tidak ada firman Tuhan yang gagal. Dan saudara, ini yang menjadi imannya. Kalau malam hari ini kita berbicara tentang penebusku hidup, Ayub dalam penderitaannya, dia menyampaikan kepada Tuhan, "Aku tahu penebusku hidup." Saudara, ini yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita ketika kita ada dalam keadaan-keadaan yang sulit. Ya, dalam keadaan mungkin penderitaan atau sakit penyakit. Mari jangan keluarkan perkataan-perkataan yang membuat kita berdosa. Tetapi yakinlah bahwa
penebus kita hidup. Kita punya Yesus yang bukan hanya mati, tetapi dia bangkit dari antara orang mati. Dan ini memberikan saya dan saudara pengharapan. Oleh karena itu ketika Ayub mengatakan, aku tahu penebusku hidup, saudara, ada dua hal yang terkandung di dalam perkataan ini. Hal yang pertama adalah iman. Iman yang Ayub nyatakan kepada Tuhan. Dalam penderitaan, dalam kesusahan, dalam sakit penyakit yang dialami, Ayub menaikkan imannya kepada Tuhan. Dan saudara, di dalam iman ada dua hal terkandung. Yang pertama adalah percaya, dan yang kedua pengharapan. Percaya dan pengharapan tidak bisa terlepas dari kata iman. Ketika kita beriman berarti kita percaya dan kita punya pengharapan. Inilah yang dimiliki oleh Ayub. Ketika dia mengatakan, aku tahu penebusku hidup, dia memiliki iman dan dia punya pengharapan, saudara. Ini yang menjadi kekuatan dalam kehidupannya. Hal yang kedua di dalam kata penebusku, aku tahu penebusku hidup, adalah apa yang dialami oleh Ayub itu menjadi pengalaman pribadi. Dari pengalaman kehidupan Ayub bersama dengan Tuhan, kita dapat pelajari bahwa ketika menghadapi banyak hal, jangan sampai mulut kita menjadi berdosa di hadapan Tuhan. Karena kunci pemulihan dari kehidupan Ayub, saudara, kalau kita baca di dalam Ayub pasal 42 ayat yang ke-7, kalau tadi kita sudah baca Ayub mencabut perkataannya, lalu di dalam Ayub 42 ayat 7 firman Tuhan berkata begini, setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Jadi saudara, dari pengalaman kehidupan Ayub kita belajar bahwa mari percaya kepada penebus kita yang hidup. Mungkin kita boleh mengalami kesusahan, kesulitan, penderitaan, bahkan sakit penyakit. Tapi mari, biar mata kita memandang kepada Tuhan. Karena kita tahu penebus kita hidup. Kita tahu Yesus telah bangkit dan dia memberikan hari depan yang penuh harapan. Dia memberikan pengharapan kepada saya dan saudara. Karena dia hidup, maka ada hari esok. Oleh karena itu, dalam menghadapi hari-hari hidup kita, kesulitan, penderitaan, sakit, penyakit, apapun yang kita alami hari-hari ini, jangan membuat kita jauh dari Tuhan. Jangan membuat kita berdosa dengan perkataan-perkataan kita. Tetapi mari lebih dekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memulihkan keadaan saya dan saudara. Mari jemaat Tuhan, kita akan nyanyikan sekali lagi pujian sebab dia hidup, ada hari esok, dan kita akan akhiri dalam doa. Sebab dia hidup, mari sama-sama katakan, ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang
Mari tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kami bersyukur buat firman-Mu yang mengajar kami lagi dalam menghadapi hari-hari hidup kami, Tuhan. Dalam keadaan apapun kami, mari Tuhan tolong kami agar kami tidak berdosa kepada Tuhan. Karena kami tahu penebus kami hidup, kami tahu Engkau Yesus bangkit dari antara orang mati untuk memberikan pengharapan kepada kami. Oleh karena itu mari Tuhan tolong kami agar firman-Mu jadi kekuatan dalam hidup kami, dalam menghadapi hari-hari hidup kami. Kami tidak berdosa kepada Tuhan, tetapi menjadi kekuatan, menjadi iman dalam kehidupan kami. Engkau sanggup menolong, memulihkan keadaan kami, Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa, hamba-Mu berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan dalam keadaan sakit. Tuhan sembuhkan jamaah dalam nama Tuhan Yesus. Dalam keadaan susah, Tuhan hiburkan. Dalam keadaan yang menderita, Tuhan tolong Tuhan Yesus. Sehingga mereka dapat kembali bersuka cita karena Tuhan yang menjadi penolong dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu, memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih buat renungan firman Tuhan malam hari ini. Kami akhiri dengan ucapan syukur kepada-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.